luar biasa. Hati saya itu terguncang luar Masya biasa. Allah. Terus Pak? Bagaikan tsunami, ala-alaan tsunami lah. Masya Tsunami Allah. nggak seberapa dengan hati saya yang terguncang itu. Terus? Ya kan merasakan. Ya tapi alhamdulillah lah, kita bersyukur. Kita nikmati hidup, ya mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur. Begitu demikian. Ada orang-orang juga. Yang sabar Pak, nanti diganti loh Pak. Insya Allah. Lebih cantik, Kalau masalah lebih ayu, lebih Amin. solihah. Amin. Amin ya. Amin. Masya Allah. Cuman saya terkadang kan gini Mas, Mm-mm. kalau yang namanya hidup kita nyari pasangan lagi nggak semudahnya kita bujangan kayak Mas kan. Kalau kita bujangan mau pilih yang cantik, yang mau bagaimana juga bebas. Mm-mm. Cuman kan sekarang nih yang tergantung di anak. Kita nih, wah suka banget, cinta mati. Tapi dengan di anak kita nggak cinta, bagaimana? Iya, Ribet, Mas. Ribet ya. Cuman kan saya ya pinter lah. Intinya kembali lagi kepada surga Mas kalau saya. Iya. Kan surganya kita adanya di mana? Di telapak kaki ibu kan? Mm-mm. Apa benar? Iya maksudnya itu kan apanya pengertiannya. Iya. Ya kan? Surga kita ada di telapak kaki ibu. Takut, gitu loh. takut dia gua jelasin. Jadi maksudnya jelasin ini mah. Oh, iya, iya. Ngomong-ngomongan aja. Udah, Jangan dibawa serius lah hidup mah. Ya kan? Iya, terus. Nah makanya kan semakin banyak mamahnya, semakin banyak surganya buat anak-anak kita, ya enggak? Enggak percaya. Dia buat dengar ya buat anaknya. Semakin banyak ibunya, semakin banyak mamahnya, semakin banyak surganya buat kamu nak. Tuh. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Ini ngeles nih para duda kayak gini nih. Tuh, laki-laki yang mau kawin lagi silakan. Jadi surganya anaknya banyak, apalagi habis 10. Nikmat lah. Masya Allah. Yang nikmat anaknya apa bapaknya? Kan guru-guru bilang surga ada di telapak kaki ibu, ya kan? Iya. Makanya kita sebagai laki-laki banyakin bini, banyakin. Jangan satu doang. Kacau. Ini Pak namanya Pak Hasan. Dalam hati dia bergebu-gebu begitu maunya, tapi nggak bisa lagi. Yang mudah-mudahan ya kan bentar lagi didapatkan Amin, jodohnya amin. ya kan. Masya Amin, Allah. amin ya Allah. Karena kenikmatan surga dia itu sudah diambil. Insya Allah Allah akan gantikan nikmat surga dia Amin, yang amin, lebih baik lagi. Masya Allah. Amin, amin. Nih kita bicara nih santai-santainya ini sama Pak Hasan nih. Ini sebenarnya tokoh masyarakat nih. Bukan toko lagi toko. Di toko masyarakat dia. Jadi Pak, gini Pak. Setelah bidadari Bapak udah diambil nih sama yang punya. Iya. Terus ada masalah apa lagi nih datang Bapak nih? Aduh, masalah sih banyak, Mas. Masalahnya. Saya ya intinya dari kehilangan istri yang tercinta. Ya sangat mengerti saya lah susah senangnya dari nolnya saya berumah tangga sampai ya saya bisa ini itu bisa punya ini itu ya walaupun katanya nggak punya kayak orang-orang rumah yang tingkat tapi menurut saya udah berkah lah kehidupan saya. Cuman ya setelah dari 40 hari istri meninggal terus sekarang anak pada di pondok pesantren ya intinya kita hidup benar-benar sendiri ya kembali lagi kita nikmatin lagi lah ya kita masih bersyukur kita masih dikasih sehat. Nah, terus juga memang masalah itu nggak henti-hentinya mungkin Allah kasih ujian kepada kita kepada saya nih itu. Ya kepada kita semua pasti ada ujian. Semua ada ujian. Ya apalagi kan saya punya rumah itu bukan tanah saya memang saya ngebangun ya tapi yang namanya manusia kan ada keserakahan ya kan nggak puas Ada namanya. sifat tamak ya. Sifat, iya. Tamak, iri hati ya. Betul. Nah itu sifat hasad itu tuh dijauhkan teman-teman ya. Nah itu hati-hati ya. Sifat hasad itu harus dijauhkan. Jangan pernah kita tuh saudara sendiri kita sepak. Naudzubillah. Saya hidup emang ada di tanahnya istri. Ini cerita curhat ini. Iya. Apa kan ya? Iya betul. Jadi bangunan itu punya saya semua. Saya bangun sampai rumah bebasnya tadiannya bukan kelihatan rumah, tapi kelihatan rumah hantu. Angker dah bahkan sampai orang pun nggak ada yang berani masuk rumah itu. Ya saya sulap jadi majelis, terus saya sulap lagi jadi rumah yang ibaratnya enak lah orang masuk aja adem, Adem tanpa ya. AC pun. Ya sekarang udah saya rapihin, digugat sama Pihak adek ipar. katanya rumah mau dibelah segala macem lah ya intinya saya nggak pernah saya marah ataupun ini cuman
saya pikir oh ini cobaan saya yang kedua gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya cobaan itu saya bisa kuat beli apartemen, Masya beli, Allah. gedung-gedung kan Masya gitu. Ya siapa tahu kan, orang nggak ada yang tahu, hidup ini nggak ada yang tahu. Masya Allah ya gitu ya teman-teman ya. Ini memang perjalanan orang ini kan beda-beda. Ini termasuk nih Pak Hasan kita nih. Yang pertama itu dikasih cobaan, hilang bidadari surganya. Kedua ya kan, rumah yang ditempatkan dulu sama istrinya mau digugat sama adik iparnya sendiri. Nah itu ya istilahnya itulah liku-liku kehidupan. Tetapi Pak Hasan ini sabar ya, Masya Allah ya. Nah, insya Allah Bersyukur, ya harus bersyukur. bersyukur ya. Insya Allah Allah itu tidak akan apa ya memberatkan umatnya ya kan. Betul. Mungkin Pak Hasan bisa melewatinya. Cuman itu. pesan saya kepada teman-teman semua di rumah maupun di mana di kantor yang berada, kita hidup ini sisipkanlah harta kita kepada anak yatim. Masya Allah. Ayo Mumtaz. Itu niatan saya dari istri sama almarhum, selalu kita niatkan pada itu. Walaupun katanya kita nggak bisa puluhan anak yatim, ya kita 1, 2, 3, 5 sampai 15. Ya intinya kita yang penting semampunya kita. Ya, Masya Itu selalu saya. Jadi terkadang kalau kita setiap bulannya nggak sampai kita menyantuni ataupun kita memberikan sedekah kita, bahkan saya menangis, bahkan saya sesal. Kenapa hidup ini kita tangan kita tuh berat untuk sedekah gitu. Nah makanya saya ujian kayak apapun saya nggak begitu nyerah. Artinya memang itu diuji sama Allah. Tapi kalau kita diujikan untuk nggak kasih sedekah untuk anak yatim, itu yang bahaya ya. bahaya. Ya, jadi itu saja pesan saya. Mudah-mudahan berkah ini. Masya Allah ya teman-teman. Saya juga tahu nih ya, Pak Hasan tuh biasanya dia berapa bulan tuh kan, berapa bulan dia tuh ngasih buat anak yatim, buat pengajian ya kan. Rumah yang beliau tempat tuh juga saya pernah silaturahim ya, Masya Allah. Dan setiap maghribnya ramai gitu. Ada cerita anak saya, anak santri itu dari gaji 1,5 juta, saya bilang 1,5 juta 1,5 juta sampai sekarang hampir 30-an. Sekarang dia asisten manajer di Honda. Di Honda bukan main-main, itu gajinya udah luar biasa. Nah terus saya katakan ilmu itu kalau kita sudah menguasai, bukan kita nyari duit, tapi duit nyari kita. Artinya karena kita punya ilmu loh, sampai sekarang dia kuat beli rumah, kuat beli tanah, kuat beli mobilnya Honda Jazz sekarang. Istri kawin, maksudnya kawinnya juga istri kawin kaya. lagi apa? Enggak. Istrinya cakep, cantik kan. Masya gitu. Allah. Sampai sekarang pun apa yang saya sampaikan masih dijalanin seperti sodako ataupun nyantunin anak yatim. Masya Allah. Luar biasa nih. Itulah kisah inspiratif. Kisah apa nih istilahnya? Jangan hari ini tanamkan nilai kesabaran, ya kan? Terus lewati dengan nilai-nilai ibadah. Mungkin itulah teman-teman ya. Jangan, apalagi anak rantau lu jangan putus asa. Lanjut. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Tingkatkan kualitas takwa. Kalau sudah kita tingkatkan kualitas takwa, insya Allah akan membuka jalan rezeki kita. Amin. Ini Pak Hasan kita doakan nih. Ini kayaknya lebih cantik nih dapatnya daripada punya saya nih. Keren. Anaknya mudah-mudahan mengerti ya. Kalau anak saya sih ya mudah-mudahan dia paham. Karena dia kan nggak mau juga abinya itu sendiri. Iya betul. Kan saya bilang kalau kita sendiri itu hidup kayak es dingin. Gak ada angetnya ya? Nggak ada angetnya, dingin. Aduh, ini udah berapa hari dingin? Aduh. Keren Pak Hasan. Oke, my bro. Sampai ketemu lagi di vlog singkat kita hari. Keren.